Sering kita mendengar, mohon maaf, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat relevan, sangat pas, sesuai teriakan doa Abuya. Spirit buat kita bersama adalah sambung oyot, sambung rasa, jogo negoro. Jadi kalau sambung oyot dari mulai bawah, itu ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita buka surat Al-A'raf yang artinya tertinggi, ayat 96. Jikalau warga desa, nah ini sering disampaikan Abuya, ulama kampung, ulamanya. Jikalau rakyat desa, baik itu tokoh maupun ulama, amanu, betul-betul beriman, pede, lahir batin ruh. Sambung oyot jikalau dijawab dari Sabang sampai Merauke, maupun luar maupun dalam negeri. Ini firman Allah. Amanu, kerjaannya kompak, badan, hati, ruh. Wattaqau, dan betul-betul bertakwa, tidak bajunya tok yang bertakwa. Jaminan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah akan membuka dan betul-betul membuka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Tapi anehnya ayat ini, setengah ayat yang terakhir, walakin kadzabu, tetapi mereka berani berdusta. Walakin kadzabu, hati-hati, ancaman Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kuhabiskan, kusiksa kuaing, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa langkah-langkah yang mereka kerjakan. Hati-hati. Nah, ini aman kita, iman kita paham bersama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menerangkan hubbul waton minal iman. Iman itu banyak. Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan, iman, cinta tanah air itu adalah sebagian iman. Jikalau mereka beriman dari mulai oyot per RT yang dalam rekap data 2023 1.109.232 itu RT kita. Jikalau mereka kokoh imannya, dalam arti jikalau betul-betul cinta tanah air, Allah membuka keberkahan. Ini yang perlu disampaikan setiap hari. Continue istiqomah. Jadi jangan main-main. Jikalau ada yang pemahaman miring, tidak sesuai, tidak mengaminkan, unik, goblok. Betul nggak? Ini amanu, betul-betul beriman. Contohnya kumaha? Contohnya bagaimana? Contoh iman adalah mencintai tanah air. Setiap hari kita gembur, betul nggak? Berangkat dari iman, berangkat cinta tanah air, tahu mana pengkhianat dan mana penerus anak bangsa. Ini akhirnya, kalau tanpa berangkat iman, tanpa berangkat cinta, nggak tahu. Kita tidur, kita lengah. Jijik pendidikan tokoh dan didikan para pahlawan kita, leluhur kita adalah tidak mencari musuh, betul nggak? Untuk mentebarkan cinta kasih sayang. Tapi sekali-kali ada musuh, lawan, kikis habis, betul nggak? Perlu diingat, mohon maaf, tanaman Syekh Nawawi Al-Bantani
tahun 1922 itu lahir Muhammadiyah, didikan Syekh Nawawi. Diingat, Muhammadiyah lahir 22, setelah 4 tahun baru Nahdlatul Ulama. Kalau Pak Mujib kemarin menerangkan 26 ke 45 adalah termasuk kerangka bismillah, betul? Jangan sekali-kali sok mengaku bisa baca bismillah lawan bismillah merah, betul? Sekarang Pak Mujib bongkar dari 22 ke 23 wujud 45. Biar tahu, mohon maaf, demi menjaga kemurnian kitab. Kita pasti tahu al-mamba, sumber adalah Al-Quranul Karim. 22 ditambah 23 itu 4. Itu kerangka Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak dimiliki negara lain, bro, betul nggak? Coba tepuk tangan dulu, semangat. Itu program Allah menyampaikan Quran, disampaikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Nggak ada yang bisa menjawab kecuali ulama kita, wali-wali kita, rakyat dan leluhur kita. Sampai 45 wujud kemerdekaan Indonesia. Hati-hati, maksudnya kita nggak boleh tertipu. Siapapun yang sok mengaku punya Quran, minggir, tanding dulu dengan Pancasila, betul nggak? Tanding dulu dengan merah putih, tanding dulu dengan Indonesia, tanding dulu lawan Bhinneka Tunggal Ika. Subhanallah, ini nggak ada di negara lain, nggak ada. Boten wonten, tidak ada yang bisa menaruh Quran 23 tahun. Hanya Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Ditanam mulai lahirnya Muhammadiyah 22 tambah 23 tahun menjadi 45. Kenapa 26 baru lahir ulama Nahdlatul Ulama? Artinya jelas konsep baginda Rasul warasatul anbiya adalah ulama, penerus para nabi, nggak ada lain, hanya ulama. Jelas itu negara Indonesia. Makanya nggak ada salahnya sudah ditulis oleh ulama kita, tokoh kita, leluhur kita, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Hati-hati kepada Indonesia, betul nggak? Inilah torikoh beliau yang harus kita junjung. Dari mulai Syekh Nawawi, dari beliau Syekh Dahlan, beliau Mbah Masari, ini torikoh. Kalau Pak Mujib menyampaikan torikoh Pancasila, ulama dan tokoh dan para rakyat dari Sabang sampai Merauke, itu namanya torikoh. Wa allawistaqamu ala torikoh. Jikalau tokoh, ulama, rakyat siap estafet sebagaimana torikoh dulu, baru lasqainahum ma'an nudaqah. Allah menurunkan rahmat yang melimpah, berkah yang melimpah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kini di tengah-tengah orang pendatang, jelas Pak Mujib nggak malu, nggak akan kendor. Saya istiqomahkan yang namanya Utsman bin Yahya adalah bawaan Belanda. Beliau ahli kitab, beliau ahli hisab, beliau ahli falak. Tapi kenapa berseberangan dengan ulama Nusantara? Ulama Nusantara jelas
satu itikat, satu gerakan Allahu Akbar melawan Belanda. Mufti Batavia, orang yang bahagia di atas jeritan tangisan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ini kita harus istiqomah. Anak bangsa nggak boleh lupa. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Bacakan sejarah biar anak bangsa berpikir. Diingat, Syekh Nawawi, Imamul Haramain, Imam Masjid Haram, Mufti siapa Gus? Gue keliru, Mufti Batavia. Na'udzubillah min dzalik. Mufti Makkah. Jangan lupa. Oh, nanti dibelokkan Gus maksudnya. Awas, hati-hati, nanti ada pembelokan. Syekh Nawawi adalah Mufti Batavia alias Mufti Ba'alawi. Oh, keliru, tembeleng gue aing. Jelas ya. Jadi Syekh Nawawi deretannya siapa? Termasuk Syekh Ahmad Khatib Sambas, gerakan Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Diingat, Khalifah pertama Syekh Abdul Karim Banten. Inilah orang-orang yang jadi korban fatwa bangsatnya Utsman bin Yahya. Karena Mufti Batavia ngeluarin fatwa yang melawan Belanda haram. Konsekuensinya harus dibunuh, harus dipenggal. Ini Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Masya Allah. Allahumma arham, Allahumma ali darajatihim, Allahumma askinhum ma'al anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan seluruh santri Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah bimbingan Syekh Abdul Karim yang menjadi korban Mufti Batavia tetap imannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarah. Betul nggak? Ya. Kenapa Utsman bin Yahya yang diambil? Beliau orang alim, punya kitab, segala-galanya. Memang satu-satunya Belanda itu cerdas, yang bisa mengalahkan Indonesia hanya satu, dengan cara agama. Makanya orientalis Belanda yang namanya Sernok Orgonye itu hafal Quran, hafal hadis. Ingat didikan Nabi kita, innamal a'malu binniyat. Jangan kau lihat hafal Qurannya, jangan kau lihat hafal hadisnya, lihat dalam hatinya kedok. Syekh Nawawi mendidik kita nggak boleh tertipu. Hati-hati saudaraku, dari Sabang sampai Merauke jangan sampai salah nilai. Sernok Orgonye bawaan Belanda, hafal Quran, hafal hadis, tapi dadanya berkedok untuk menjajah, untuk melumpuhkan ulama-ulama Nusantara, termasuk Habib Al-Atos yang mendoakan siapa? Ratu Helmina. Ya Allah, Aidil Malika Helmina fi Indonesia. Ya Allah, bisinina adida wa aqwaman adida. Loh, kita nggak tahu amin, betul nggak? Coba saya baca, kalian yang amin ya. Loh, itu maksudnya aminnya yang salah. Ya Allah, kuatkanlah Ratu Helmina di Indonesia abadan abadi. Loh, ini doanya Utsman bin Yahya dan klunya para habaib Al-Atos. Manuskrip sejarah kita punya. Gak usah takut. Makanya di era Soekarno grupnya habaib
Balawe yang jadi antek-antek Belanda mau dideportasi kembali ke Yaman, betul nggak? Tapi masih ada kebijaksanaan kita, beliau Syekh Abdullah Wahab, Wahab Abdullah ya. Karena kita ini masih ada kemanusiaan. Lah ini kita mulai tertidur dan terlengah. Dari dulu ternyata antek-antek Belanda tetap masih kerja, tetap masih gerilya. Buktinya sekarang terbongkar. Pembelokan makam, betul. Bilang rakyat pesek kayak celengan Semar. Ada apa ini? Bilang kiai-kiai ulama Nusantara anjing. Ada apa ini? Betul. Terus toriko yang terbaik, toriko Alawiyah atau toriko Habaib. Ada apa ini? Betul nggak? Sikat, lawan. Tidak sesuai ideologi Pancasila, betul. Kalau sudah bilang toriko terbaik, toriko Habaib, toriko Alawiyah, dikemanakan Syekh Nawawi? Dikemanakan Syekh Abdul Karim? Dikemanakan Soekarno, proklamator kita? Betul. Dikemanakan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani? Dikemanakan Syekh Ahmad Khotib Sambas? Dikemanakan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau? Dikemanakan Syekh Narawi? Ini kalau berkali-kali, awas, dia mau mengatakan toriko terbaik, toriko Habaib. Mereka imigran, pendatang, penerus antek-antek Belanda. Terima kasih. Yang penting Pak Mujib menyampaikan apa yang disampaikan Abu ya. Anak Nusantara, anak penerus bangsa harus bangkit. Kita tidak boleh nyari lawan, tapi ada lawan di tengah-tengah kita. Makan guaing. Wassalamualaikum Muhammad. Cukup. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.